lagi, amin. Urapanmu, lawatanmu, kau terutama di. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada hari ini, kami tahu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Jantung ini masih berdetak, nafas ini masih ada. Bukan karena hebatnya kami Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi kami tahu satu hal Tuhan, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, tidak ada emas dan perak, permata, atau hal yang lebih berharga yang mau kami persembahkan kepadamu untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau membawa semuanya di kaki salib Tuhan, di altar Tuhan, mempersembahkan korban yang hidup. Sebab Tuhan baik, sangat baik, terlalu baik bagi kami Tuhan. Pujian dan pengagungan dari hidup kami yang ada di hati kami Tuhan, meluap melalui bibir mulut kami, mengungkapkan betapa hebat dan baiknya Tuhan. Ribuan kata tidak bisa melukiskan betapa baiknya Tuhan bagi kami. Kami kagum punya Tuhan yang adalah Engkau. Kami kagum punya Allah yang adalah Engkau. Kami kagum punya Bapa dan sahabat yang adalah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh perkenan dan karena pengurapan roh-Mu Tuhan, kelayakan oleh darah-Mu, kami boleh ada hari ini, mendengar kebenaran firman Tuhan. Aba, tolong kami Tuhan, tolong kami. Firman Tuhan yang datang hari ini bisa menjadi jawaban, menjadi solusi, menjadi jalan keluar. Firman yang mengajari, firman yang menegur, firman yang menyembuhkan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, mampukan hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kuduskan hamba, karena firman-Mu adalah kudus. Setiap mata, telinga, dan hati yang akan mendengarkan firman Tuhan dilawat oleh Tuhan. Kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang menunggangi setiap jemaat Tuhan. Keras kepala, roh bebal, roh keras tengkuk, roh yang mau menolak firman Tuhan, roh agamawi, doktrin-doktrin yang salah, kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semuanya dibawa kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu shalom. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Bukan karena orang Ambon bilang, bukan karena ketongpung baik, bukan karena ketongpung hebat, atau cakapnya kita, atau pintarnya kita, atau hebatnya kita memanajemen hidup kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, kita ada di penghujung tahun karena ketong masuk di berber. Dan tanpa terasa saudaraku bahwa memang cepat sekali. Saya rasanya baru khotbah itu kemarin, tiba-tiba sudah khotbah lagi hari ini. Haleluya. Dan memang waktu itu begitu cepat tanpa terasa saudara. Yang pasti bahwa kita harus siap kapanpun waktunya. Katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang bagi ibu kita, Ibu Shirley dan tim.
Ada Ibu Sinaga juga bersama Bapak. Ibu di sini juga banyak Sinaga di sini. Haleluya. Ya. Dan kita ada sama-sama untuk memuji dan menyenangkan Tuhan. Kita buka dalam firman Tuhan yang kemarin kita baca dalam kitab Hagai 1. Hagai 1, saudaraku. Kita masih ada tetap pada ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang ke-8 aja lah. Yang ke-8. Untuk menghormati Tuhan dan firman Tuhan, mari bangkit berdiri, saudaraku. Kita baca, saya ayat pertama, saudara kedua, dan seterusnya kita bergantian. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan, semesta alam, perhatikanlah keadaan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaan. Puji Tuhan, dipersilakan dulu kembali. Lagi shalom saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau gembala itu biasanya khotbahnya itu berseri. Jadi minggu lalu, kemudian kalau tidak habis, ya dilanjutkan ke minggu depan. Karena gembala itu fokus kepada pertumbuhan jemaat, saudara. Jadi banyak di pengajaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu kemarin saya bicara tentang bagaimana rekonsiliasi atau hubungan yang dipulihkan antara manusia dan Tuhan. Itu biasanya awal-awalnya dimulai dari inisiatifnya Tuhan, bukan dari manusia. Semerah apapun dosa kita, sekurang ajar apapun kita, seberdosa apapun kita, Tuhan yang pertama cari kita. Tuhan yang pertama berusaha untuk menemukan kita, dan Dia mau pulihkan hidup kita. Lalu kita kembali kepada gambar yang semula, yaitu apa? Serupa dan segambar dengan Dia. Katakan amin. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka sadar bahwa mereka berdosa. Mereka mulai sembunyi ketika Tuhan masuk ke dalam taman itu. Mereka mendengarkan langkah kaki Tuhan. Ketika mereka mendengarkan langkah kaki Tuhan, mereka sadar mereka berdosa, mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Adam dan Hawa mulai sembunyi dari Tuhan. Tuhan tanya, di manakah engkau? Artinya saudaraku, walaupun sudah jatuh dalam dosa, walaupun sudah lari dari kehendak Tuhan, tapi Tuhan mau cari. Tuhan tanya, di mana engkau? Ketika Tuhan menemukan mereka, Tuhan pulihkan mereka, saudara. Tuhan menutup malunya mereka, mengorbankan binatang. Tuhan memakai kulit binatang, lalu Tuhan menutup malu mereka. Kemudian dalam sejarah perjalanan hidup manusia, Tuhan berusaha untuk menemukan manusia. Tuhan mencari di antara manusia siapa yang berkenan kepada Dia, lalu ditemukanlah Abraham.
Kemudian dalam sejarahnya mulai Tuhan mencari manusia walaupun manusia berdosa. Lalu ditemukannya Musa. Amin saudaraku. Kemudian dalam perjalanannya Tuhan mulai mencari. Sampai kepada puncaknya Yesus Kristus. Yaitu apa? Tuhan turun mencari manusia yang berdosa. Nah saudaraku yang terkasih, saya katakan kemarin bahwa ayat atau perikop yang kita baca ini bicara tentang inisiatifnya Tuhan untuk membangun kembali hubungan antara Tuhan dan umatnya yang sudah hancur pada waktu itu. Israel dibawa ke pembuangan, Israel sudah hancur, Israel sudah runtuh, bait suci sudah hancur, semuanya sudah tidak ada lagi kemuliaan Tuhan, Shekinah glory sudah pergi, hancur berantakan. Dan Tuhan pingin supaya semuanya itu diubah. Tuhan pingin supaya semuanya itu dikembalikan. Lalu saudaraku, Tuhan melunakkan hati Raja Darius. Dia memperbolehkan umat Tuhan kembali dari pembuangan. Beberapa orang kembali. Dan Tuhan mau supaya seketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka harus membangun kembali bait suci. Karena pada zaman dulu ketika bait suci ada, maka di situ ada korban. Di situ ada korban bakaran, korban penebus salah, korban penghapus dosa, korban wangi-wangian, bakar dupa, dan semuanya menyenangkan Tuhan. Dan kalau tidak ada bait Allah, hubungan mereka dengan Tuhan itu akan hancur, akan rusak. Lalu Tuhan mulai berusaha untuk menggugah hati Darius dan mengizinkan mereka membangun bait Allah. Tapi pada ayat yang kedua, yang seperti minggu lalu saya katakan, Tuhan menempelak mereka saudaraku. Mereka sudah pulang dari pembuangan, tetapi mereka tidak bersegera untuk membangun bait suci. Itu yang saya bilang minggu kemarin. Mereka tidak berinisiatif untuk membangun bait suci, tapi mereka lebih fokus dulu kepada kehidupan pribadinya, lebih fokus kepada kehidupan jasmaninya, makan minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, kehidupan sosialnya. Mereka lebih fokus ke situ. Mereka lupa membangun sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Mereka berkata ayat yang kedua begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Mereka bilang, oh tidak, belum waktunya. Itu yang saya bilang minggu lalu. Ada banyak orang yang berpikir, oh belum waktunya, nanti dulu saya sukses, nanti dulu saya tua, nanti dulu saya berhasil, nanti dulu saya jadi doktor, nanti dulu saya jadi pejabat, nanti dulu saya dapat titel ini, nanti dulu saya jadi manajer, nanti dulu saya kerja di Freeport, nanti dulu kalau usaha saya sudah maju, baru saya bangun hubungan dengan Tuhan. Salah besar. Itulah Tuhan berkata kepada mereka, bangsa ini berkata, belum waktunya. Nah itu yang terjadi hari-hari ini. Ada orang bilang belum waktunya. Sio kasihan. Karena mereka berpikir bahwa manusia mati itu kalau sudah tua. Jadi dong pikir nanti sudah tua dulu, baru dong dekat dengan Tuhan. Setua dulu baru jadi majelis. Setua dulu baru jadi pendoa. Setua dulu baru jadi aser. Setua dulu baru bawa kolektan. Setua dulu baru melayani. Hei, sekarang manusia mati itu bukan lagi tua. 5 tahun bisa mati, 10 tahun bisa mati, amin. 15 tahun bisa mati. Dalam sekejap semuanya bisa serut, hilang, lenyap. Dan ketika engkau sudah ada pada tahta pengadilan di atas sana, kau mau bilang apa? Kau bilang apa? Bilang, aduh Tuhan sorry, saya pikir saya tua dulu. Oh, jangan bisa. Tuhan saya pikir begini. No. Makanya mari kita perhatikan ini. Jangan berpikir bahwa nanti dulu. Stop bilang nanti dulu. Saya juga belajar, saudara. Ketong semua belajar untuk memulai sesuatu. Katakan amin. Haleluya. Amin, saudara. Saudara tahu tidak? Apa yang terjadi hari ini adalah keputusan yang saudara ambil bertahun-tahun lalu. Dan apa yang akan terjadi pada tahun-tahun mendatang adalah keputusan yang saudara harus ambil pada hari-hari ini. Amin. Nah, jangan terlambat. Jangan terlambat ambil keputusan. Jangan seperti bangsa Israel. Mereka bilang belum waktunya. Saudara yang diberkati Tuhan,
Itulah sebabnya ayat 4, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah Tuhan itu menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaan. Saudara, perhatikanlah keadaan. Ini perkataan ini Tuhan ulang berapa kali? Nah, saya mau bilang begini saudara, orang kalau berubah, kalau dia sadar bahwa dia salah, orang kalau bertobat, kalau dia sadar bahwa dia bikin salah, baru dia datang minta ampun, dan dia berubah. Tapi selama orang tidak sadar bahwa dia salah, walaupun sebenarnya dia salah, sampai kapanpun dia tidak akan minta ampun dan tidak akan ada pengampunan bagi dia. Itu. Bagaimana untuk orang bisa menyadari bahwa dia salah? Alkitab berkata, perhatikan keadaan. Lihat keadaan sekarang maupun masa akan datang. Perhatikan gaya hidupmu, perhatikan kehidupan jasmanimu, kehidupan rohanimu, perhatikan kehidupan jiwamu. Dan banyak orang tidak mau perhatikan hidupnya. Sudah, biar sudah hidup apa adanya. Tidak, Tuhan bilang, perhatikan keadaanmu. Ketika ketong perhatikan keadaan kita, maka mungkin kita akan temukan bahwa, aduh Tuhan, ternyata ada banyak yang salah dalam hidup saya. Benar toh? Tuhan, ternyata saya salah selama ini. Ternyata saya salah selama ini. Jadi perhatikan dulu keadaan kita. Saudaraku, saya, kalau sesuatu yang terjadi, saya ulang, terjadi pada diri saya, sekalipun itu saya benar dan orang lain salah, yang pertama saya lihat itu bukan orang lain, saya lihat saya dulu. Tuhan, ini apa lagi? Tuhan mau murnikan saya dari sisi mana lagi? Saya lihat saya dulu. Karena saya tahu bahwa saya terpelihara dan dijaga oleh Tuhan. Lalu kenapa barang ini terjadi? Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau koreksi dari saya. Nah, saya lihat saya, walaupun mungkin orang lain salah, tapi tidak apa-apa, saya lihat saya dulu. Orang lain itu urusan dia dengan Tuhan. Iya toh? Perhatikan keadaan kita. Ketika kita memperhatikan keadaan kita, kita akan banyak temukan banyak hal. Dan mungkin saudara akan berlutut di kaki Tuhan dan minta ampun. Tuhan, aku minta ampun. Karena kenapa saudara minta ampun? Karena saudara tahu salah. Banyak orang yang bikin salah, tetapi tidak tahu salah. Akhirnya apa saudara? Mereka tidak minta ampun dari Tuhan. Ketika tidak minta ampun, maka tidak mungkin ada pengampunan. Tuhan itu mengampuni orang yang minta ampun. Saudara tahu pengampunan adalah anak tangga pertama daripada pemulihan. Tuhan itu pulihkan orang ketika dia mengalami pengampunan Tuhan. Tuhan tidak mungkin memulihkan orang yang masih ada dalam kesalahan. Anak tangga pertama dari sebuah pemulihan hidup, sebuah perbaikan hidup adalah apa? Pengampunan. Anak tangga pertama. Dari yang pertama itu ketemu diampuni dulu. Setelah diampuni, Tuhan menebus dosa kita. Setelah Tuhan menebus dosa kita, Tuhan memulihkan kita. Setelah Tuhan memulihkan kita, Tuhan bawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan. Katakan amin. Jadi awalnya pengampunan dulu. Nah, saudara harus berusaha untuk saudara menerima. Saudara harus berusaha untuk saudara harus sadari bahwa aduh, beta ini sudah diampuni Tuhan. Bapak Ibu, kalau ketong masih ragu tentang pengampunan, saya percaya saudara ibadah, saudara tidak tenang. Benar, saudara. Kalau kita masih ragu bahwa Tuhan ampuni saya kah tidak ya, pasti saudara ibadah saudara tidak tenang. Karena yang hadir di sini adalah orang-orang yang memastikan dirinya walaupun tadinya dia salah, tetapi Tuhan sudah pulihkan hidupnya. Amin. Dia datang berlutut di kaki Tuhan, minta pemulihan dari Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Anak tangga pertama dari sebuah pemulihan itu pengampunan. Amin, saudara. Dan supaya saudara diampuni Tuhan, Tuhan bilang apa?
Ampuni dulu sesamamu manusia. Haleluya. Amin. Saudara, supaya saudara diampuni Tuhan, saudara wajib mengampuni satu dengan yang lain. Ada satu orang pendeta besar, pendeta GB, dia bercerita, saya itu paling kepahitan dengan papa saya, katanya. Selama kepahitan dengan papa saya, hidup saya itu tidak baik. Papanya tidak tahu bahwa anak saya ini ternyata dia kepahitan, dia simpan dendam dengan saya. Jadi dia ini kan anak guru, saudara. Jadi waktu dulu itu, pada waktu zaman didikan Belanda, anak guru itu wajib tahu semua. Jadi bapaknya ini guru. Jadi ketika masuk di dalam kelas, bapak ini tanya semua siswa, tanya pertanyaan yang sulit. Ketika siswa tidak bisa menjawab, pasti anak saya ini bisa, karena dia anak saya, anak guru. Pendeta itu bilang, celakanya waktu itu saya tidak belajar. Jadi ketika dia tanya kepada semua siswa di kelas tidak tahu. Ketika dia tanya kepada anaknya ini juga tidak tahu. Apa yang terjadi? Dia panggil anaknya ke depan, dia pukul-pukul dia buka pakaian anaknya itu telanjang di depan teman-temannya, dia pukul dengan rotan sampai biru-biru. Ini zaman dulu. Anak itu pulang, ikuti hutan kecil, lari sampai di rumah sambil nangis, dan mulai dari itu dia kepahitan dengan bapaknya sampai dia besar. Dan selama kepahitan dengan bapaknya, dia tidak ada damai sejahtera, hidupnya. Dan ketika dia kenal Tuhan, dia pergi ke bapaknya masih hidup, dan dia berlutut di kaki papanya, dia cium kaki, dia minta ampun dari papanya. Papanya bilang, kenapa kau minta ampun? Papa, selama ini saya benci papa. Selama ini saya kepahitan dengan papa selama ini. Saudaraku, selama saudara masih simpan kepahitan, saudara masih simpan kebencian, saudara tidak membuka diri untuk adanya pengampunan kepada sesamamu, yang susah adalah kau sendiri. Benar, saudara. Karena Tuhan bilang, kalau engkau tidak mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni engkau. Iya toh? Kalau saudara tidak mengampuni orang, Tuhan tidak akan mengampuni. Doa Bapa kami bilang apa? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Standar, parameternya Tuhan mengampuni kita. Seberapa besar kita mengampuni sesama. Katakan amin. Untuk itu ada teman saya pendeta, Pak Pendeta Bondi, Ketua BPD GBI Papua Tengah, dia protes sebuah lagu. Saya tidak setuju dengan lagu ini, lagu rohani Bapak Ibu. Jadi memang semua lagu rohani itu, ketika kita dinyanyikan, kita juga harus memahami liriknya dengan benar. Jangan asal ketemu bilang, wah ini lagu rohani, ketemu menyanyi, padahal ada yang tidak alkitabiah. Ada syairnya yang berkata, Bapa ampunilah kami kalau kami tidak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seng bisa, tidak bisa. Bapak tidak akan bisa ampuni orang yang tidak mengampuni orang. Ya toh? Ampunilah kami, itulah. Apabila kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu teman saya Pak Bondi protes lagu itu, lagu ini salah. Ya, masa Bapak ampuni orang yang tidak mengampuni orang lain? Bapak sudah bilang ampuni, maka kamu akan mendapatkan pengampunan. Nah saudaraku, untuk itu kembali ke Alkitab. Perhatikanlah keadaanmu. Katakan amin. Tepuk samping kiri kanan. Kawan, perhatikan keadaan. Haleluya. Iya toh, karena memang hari-hari ini banyak orang tidak perhatikan keadaan. Hidup dalam kesalahan. Semuanya tidak perhatikan. Ini penting untuk memperhatikan keadaan. Karena yang pertama saudara, kita akan tahu kondisi yang terjadi, realita atau kenyataan yang terjadi pada hidup kita kalau kita memperhatikan keadaan kita. Keadaan yang terjadi akan mempengaruhi kita dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah keadaan kita hari-hari ini baik-baik saja? Apakah kehidupan rohani kita baik-baik saja? Apakah kehidupan jiwa kita baik-baik saja? Apakah kehidupan jasmani kita baik-baik saja?
Apakah hubungan saya dengan Tuhan baik-baik saja? Apakah hubungan saya dengan sesama baik-baik saja? Apakah hidupku menyenangkan hati Tuhan? Apakah respon saya kepada orang lain baik? Atau apakah gaya hidup lifestyle saya baik? Nah, ini penting kita perhatikan. Itulah sebabnya perhatikanlah keadaanmu. Ketika memperhatikan keadaan kita, saudara, sekali lagi kita akan mengambil keputusan-keputusan yang luar biasa. Saudara, ada satu cerita di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 3 dan seterusnya. Di situ dikatakan begini. Ada 4 orang sakit kusta. Waktu di Israel lagi dikepung. Israel lagi dikepung, lalu orang-orang itu hanya berada di dalam tembok kota. Lalu Israel sudah mengalami kelaparan karena mereka dikepung, mau dimusnahkan. 4 orang ini karena sakit kusta, mereka ditempatkan di luar tembok. Lalu mereka sudah begitu lapar, mereka sudah mau mati. Ketika mereka lihat keadaan sekeliling mereka, mereka sudah mau mati, mereka sudah laparnya minta ampun. Mereka mau masuk ke dalam, tapi mereka sakit kusta. Mereka dilarang masuk, dan di dalam juga belum tentu ada makanan. Mereka mulai perhatikan keadaan mereka. Ketika mereka memperhatikan keadaan mereka, mulai muncullah sebuah keputusan. Mereka berkata, "Hei, lebih bagus begini. Daripada ketong tinggal di sini, ketong mati. Daripada kita tinggal di sini, kita mati. Dan kita masuk ke dalam juga, kita akan mati. Dan mungkin kita akan lari ke pasukan musuh, kita akan mati. Tetapi di pasukan musuh itu banyak makanan di sana. Ketong pi saja. Tidak apa-apa, apa yang terjadi, terjadilah." Jadi karena mereka sudah perhatikan keadaan mereka, sudah capek, sudah mau mati, maka mereka ambil sebuah keputusan yang ekstrim. Mereka berempat, Alkitab mencatat mulai mereka bergegas lalu pergi ke perkemahan musuh. Ketika mereka sampai di situ, saudara, apa yang mereka pikirkan tidak sama dengan apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan membuat pasukan musuh itu porak-poranda, hancur-hancur. Pasukan musuh Israel itu, saudara, Tuhan buat mereka panik, lalu mereka saling bunuh satu dengan yang lain, saling menyerang satu dengan yang lain pada malam itu. Lalu pagi-pagi itu kemah mereka sudah kosong, makanan melimpah, semuanya melimpah. 4 orang ini luar biasa. Mereka karena ambil keputusan yang ekstrim, maka mereka mendapatkan berkat yang banyak. Nah, saudara, perhatikan keadaan kita, dan kita harus berani ambil keputusan. Katakan amin. Amin, saudara. Ayo, kita harus ambil keputusan hari-hari. Dia akan mengambil keputusan. Ada orang yang sangat cuek atau acuh tak acuh dengan keadaan. Yang penting perutnya kenyang sudah cukup. Hidup ini bukan saja bicara tentang makanan dan minuman. Katakan amin. Ada orang bilang, kasih biar sudah. Yang penting beta kenyang, pakaian ada, rumah ada, cukup. Tapi Alkitab berkata bahwa hidup ini atau kerajaan Allah itu bukan bicara tentang apa? Makanan dan minuman. Kalau itu tujuan hidup kita, maaf saudara, kalau itu tujuan hidup saudara hanya untuk makan dan minum, saya catat di sini, apa bedanya kita dengan binatang? Betul? Apa bedanya manusia dengan binatang? Jikalau tujuan hidupnya hanya makan, hanya minum, tidak beda. Karena binatang begitu, yang penting dapat makan, minum, tidak peduli mau tidur di lumpur kah, di mana kah. Dalam Roma 14 ayat 17, coba buka Roma 14 ayat 17, dikatakan begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, kata firman Tuhan, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dikatakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Kalau saudara percaya bahwa saudara adalah anggota kerajaan Allah, saudara percaya bahwa saudara adalah ahli waris kerajaan surga, maka seharusnya bukan cuma makanan dan minuman adalah tujuan hidup kita. Katakan amin. Halo?
Bukan cuma makanan dan minuman. Bukan cuma soal-soal jasmani yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau saudara berpikir, saudara anggota kerajaan surga. Tapi kalau saudara tidak bilang, tidak, saya bukan anggota kerajaan surga, saya bukan ahli waris, terserah. Tapi kalau saudara berpikir bahwa Alkitab mencatat kita adalah ahli waris kerajaan Allah, oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka Alkitab berkata bahwa soal makan, minuman, dan kehidupan jasmani itu bukan yang utama. Bukan. Yang dikatakan adalah sebab kerajaan Allah bicara bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal apa? Kebenaran. Hidup dalam kebenaran, percaya akan kebenaran, lakukan kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Ada damai, ada sukacita, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Yang ketiga adalah sukacita oleh Roh Kudus. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada gairah-gairah yang luar biasa. Yang Alkitab catatkan bahwa oleh Roh Kudus, sukacita kita, semangat kita, gairah dan kegembiraan hidup kita melewati badai. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena pengaruh hal-hal yang lain, tapi Alkitab berkata oleh karena Roh Kudus. Dia bisa tertawa bukan karena dia mabuk. Dia bisa haleluya bukan karena dia minum anggur atau minum sopi, tetapi oleh karena sukacita, oleh apa? Roh Kudus. Mungkin dia tidak punya televisi di rumah, dia tidak punya mobil di rumah, dia tidak punya motor di rumah, mungkin dia pas-pasan, tapi dia bisa berkata haleluya, dia bisa tepuk tangan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ini bukti bahwa sukacita ini datangnya dari Roh Kudus. Katakan amin. Nah, ini yang Tuhan mau. Anak-anak Tuhan harus begini hidupnya. Jadi Bapak Gembala lalu nanti makan minum. Bukankah Tuhan berkata semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu Bapamu di surga. Amin, saudara. Tuhan berkata pandanglah burung-burung, lihatlah burung-burung, pandanglah bunga bakung. Semua dipelihara, apalagi Bapamu di surga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, makanya apa? Segala sesuatu akan ditambahkan. Ini bonus. Kalau kita kita beli motor, bonusnya itu apa? Helm, jaket. Ya toh, saudara beli motor, bonusnya adalah jaket. Artinya apa, saudara? Makan minum itu bonus. Nanti dia ikut dari belakang. Katakan amin. Amin, saudara. Kita cari dulu sumbernya, yaitu Tuhan. Tuhan akan tambahkan kepada kita. Sekali lagi, perhatikanlah keadaan. Haleluya. Amin, saudara. Nah, kita balik kepada firman Tuhan. Tuhan itu jelas. Dia bilang ayat ini pada Hagai ayat yang ke-6. Ibu buka, Usi tolong buka Hagai ayat yang ke-6. Hagai 1 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Karena ini yang mungkin terjadi atas hidup kita. 1, 2, 3. Kamu menabur banyak, tetapi membawa hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobak. Ayat yang ke-7 sama-sama. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Ini namanya sia-sia. Ini namanya rugi dobol-dobol. Kenapa? Menabur banyak, membawa pulang atau menuainya sedikit. Saudara tanam pisang 100 pohon, pas saudara panen hanya 5 pohon yang berhasil. Ini rugi kah untung?
Bapak Ibu, saya pernah pelihara lele. Asal semangat pelihara lele, ikut-ikut orang. Saya beli bibit 1000 ekor. Wah, saya tabur semua. Saya sudah perhitungan. Kalau 1 kali panen 1 kilo 4 ekor. Kalau 1000 ekor, Tuhan, saya paling kaya. Mulai kali-kali sana, kali-kali sini. Begitulah manusia, iya toh? Kali-kali sana. Saudara yang terkasih, pas saya panen begini, lele tinggal 600 ekor. Saya bilang, ini 400 kemana? Padahal saya, kalau dia hilang, berarti kecuali kolam itu terbuat dari lumpur, lalu dia masuk di lubang. Ini dari terpal yang tiap hari saya lihat. Ternyata orang bilang, Pak, salah. Seharusnya setiap 2 minggu tuh Pak harus periksa yang mana yang sebesar, Bapak pisahkan. Supaya yang besar jangan makan yang kecil. Oh ya. Jadi Bapak Ibu, ini bukan karena kutuk ya, ini karena kebodohan. Ini tidak termasuk di ayat ini. Ya, tapi ini karena saya pernah tahu. Tapi walaupun saudara sudah paham betul tentang cara beternak, cara menanam, cara memulai bisnis, tapi saudara gagal terus, gagal. Orang Jawa bilang apa? Gagal mana, gagal mana, gagal terus. Nah, ini yang kita bilang, perhatikan keadaanmu. Ya, kamu menabur banyak, membawa pulang sedikit. Ya, kamu makan, tetapi tidak kenyang, sampai kenyang. Haleluya. Ada banyak orang yang punya karunia memindahkan gunung. Gunung-gunung putih, 3 piring, 4 piring. Cukup gak? Masih dah. Ini namanya karunia memindahkan gunung, saudara. Minta maaf, saya punya anak-anak asrama itu luar biasa karunianya. Ya, dulu saya bawa mereka ke ada dokter satu. Dia bikin pengucapan syukur. Lalu bilang, Pak Pendeta makan dengan anak-anak. Saya bilang, maju. Oh, maju dong. Sudah hajar. Sudah habis ya. Pak Pendeta tambah. No, maju lagi. Pak dokter, Pak Pendeta, kenapa ada sisa? Ada sisa. Karunia memindahkan gunung, sampai ada yang mau pingsan. Makan, dia bilang. Apa salahnya makan sedikit-sedikit? Kamu makan banyak tetapi tidak sampai kenyang. Perhatikan keadaan. Kita minum tapi tidak puas. Kita makan tidak kenyang. Aduh, sial. Kamu minum tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi tidak sampai panas. Kau pakai pakaiannya double-double tapi rasanya dingin terus. Itu tandanya apa? Sia-sia. Sama saja dengan tidak pakai apa-apa. Jadi pakaian ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Karena tidak perhatikan keadaan. Orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Saudara tahu pundi-pundi yang berlubang? Saku ini, lalu di saku ini ada lubang. Lalu saudara taruh 50.000, pas pergi kios mau belanja begini, mana uang? Ternyata uang suka keluar, hilang di jalan. Ini namanya pundi-pundi yang berlubang. Saudara tahu artinya dalam kehidupan kita? Pundi-pundi yang berlubang ini bicara tentang ketidakcukupan, kesia-siaan. Gajinya 20 juta, tapi setiap bulan itu ya, gajinya tercatat di rekeningnya 20 juta, 30 juta. Tetapi tidak pernah merasa puas. Selalu minta-minta. Nah, ini namanya pundi-pundi yang berlubang. Dia terkenal ini, tetapi orangnya selalu akhirnya saya bilang, lebih bagus orang yang gaji 1.500.000 dengan orang yang gajinya 25 juta. Bahkan orang yang gaji 1.500.000 udah masih bisa haleluya, puji Tuhan, yes. Ada orang yang gajinya 25 juta, 30 juta. Aduh, bajalang garu-garu kepala terus. Ini namanya pundi-pundi yang berlubang. Kalau ada kedapatan orang, kalau ada kedapatan kita, Alkitab berkata apa? Apa saudara? Perhatikanlah keadaan. Rajin perhatikan keadaan.
Jangan saudara santai dengan keadaan. Oh, tidak bisa. Bisa-bisa keadaan bisa membunuh kita. Cepat perhatikan keadaan. Mulai ambil langkah untuk berubah. Datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Minta pemulihan kepada Tuhan. Ayat 8 dikatakan begini. Ayat 8 Usi. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Ada inisiatif dari kita. Ketika kita memperhatikan keadaan kita, saudara, ada inisiatif dari kita. Jadi inisiatif itu membuat kita untuk bergerak, untuk berusaha untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena saya sangat percaya, kemarin ketong bicara-bicara dengan ketemu ibu di depan, Ibu Shirley, ketemu sepakat bahwa segala yang terjadi di alam jasmani, pertama itu alam rohani dulu. Ketika Tuhan sudah mengubah atmosfer rohani seseorang, ketika Tuhan sudah mengubah atmosfer rumah seseorang, maka jasmaninya akan diubah oleh Tuhan. Katakan amin. Ini berlaku di mana saja. Kalau di dalam satu rumah ada orang yang selalu berdoa untuk rumahnya, maka kehidupan jasmani orang itu akan diberkati dengan luar biasa. Saudaraku, dulu itu kita punya tikungan di depan gereja ini terkenal dengan tikungan SS. Tikungan S ini banyak orang sering mati di sini. Benar? Menurut kesaksian, orang kecelakaan mati. Tapi ketika sudah sekitar 4 tahun kita mulai ibadah di sini, 3 atau 4 tahun mulai ibadah di sini, kita berdoa di sini. Mana pernah ada lagi orang mati di sini? Bahkan di jalur ini semua sudah diberkati, sudah terbuka dan bukan menjadi tempat yang seram lagi. Nah, ketika atmosfer dirubah, alam rohnya dirubah, maka jasmaninya juga akan dirubah. Katakan amin. Iya toh? Saya sangat percaya dengan ini, saudara. Makanya jemaat Tuhan juga harus percaya. Amin. Orang-orang Papua tidak ada yang mustahil. Kasih biar. Orang mau bilang apa, datang cari Tuhan, datang sembah Tuhan, datang puji Tuhan. Hari ini mungkin engkau tidak lihat hasilnya. Anak cucumu nanti lihat. Akan perkasa. Luar biasa. Saudara, orang Kamoro yang satu-satunya agama Protestan kan yang ada dengan kita ini. Nah, saya percaya anak-anak ini nanti dipakai Tuhan dengan luar biasa. Anak cucunya jadi luar biasa. Setia saja dengan Tuhan. Perhatikanlah keadaan kita. Alkitab berkata, naiklah ke gunung, bawalah kayu. Ini bicara tentang usaha. Amin, saudara. Untuk membangun kita punya kehidupan rohani. Saudara tidak bisa tidur. Saudara tidak bisa tidur saja lalu bilang, Tuhan, saya mau berdamai. Tidak. Saudara harus berusaha untuk mencari cara, mencari metode bagaimana untuk saudara bangun hubunganmu dengan Tuhan. Memang sakit, memang susah, memang ada tantangan. Tetapi inilah yang namanya naiklah ke gunung. Ada energi yang keluar, ada tenaga yang keluar, ada usaha yang keluar untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Mulailah berdoa, mulailah memuji, mulailah baca firman, mulailah menyembah Tuhan. Pasang alarm, saudara. Kalau saudara tidak bisa bangun pagi-pagi, bikin alarmmu 5:30 atau jam 6 atau jam 5. Taruh alarmmu. Bila perlu alarm zaman dulu, saudara tahu, ember besar di atas lalu ada air di dalam. Pas sudah itu nyantuk, truk, air tumpah kena kepala, bangun. Ya. Bikin alarmmu, ada usaha, pakai metode, jangan terlena. Kasih biar sudah, jangan. Nonton TikTok itu cari firman Tuhan, nonton YouTube itu cari firman Tuhan, berusaha untuk bangun. Amin, saudara. Berusaha untuk pulihkan hubungan dengan Tuhan, nyanyikan nyanyian rohani. Kalau dulu engkau itu sering berkumpul dengan orang-orang kumpulan pencemooh, engkau sering berkumpul dengan orang-orang yang tukang gosip. Sekarang itu cari circle yang memuliakan Tuhan, yang ceritanya positif, amin. Yang ceritanya hanya untuk membangun, untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Karena hubungan kita mempengaruhi, katakan amin. Iya toh. Jangan bersahabat dengan orang yang suka maki, orang yang suka mabuk-mabuk. Betul, saudara. Tidak apa-apa Bapak Gembala, saya berteman dengan dia, siapa tahu saya bawa dia ke gereja. Tiba-tiba kok minum dengan dia. Bagaimana?
Ya toh. Nah, cari circle atau cari komunitas, semua komunitas yang hidup, komunitas yang membangun, komunitas yang membawa kau itu untuk semakin dekat Tuhan. Kalau kedapatan ada komunitas yang kalau kau gabung di situ makin bawa kau jauh dari Tuhan, lari. Kalau kau merasa bahwa kau tidak mampu untuk ubah komunitas itu menjadi baik, lari saja. Seperti Yusuf toh, ya toh, Yusuf diganggu oleh tante Potifar. Yusuf tahu bahwa dia tidak akan mampu. Dia lari dari tante Poti. Tante Poti ganggu, Yusuf lari. Cari circle, cari komunitas yang membangun. Alkitab berkata, naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah bagiku. Ada usaha yang keluar. Amin saudara. Hari Minggu kalau sudah jam 9, walaupun kau masih sibuk di rumah, tapi Tuhan, ini jam ibadah. Saya harus berusaha untuk ibadah. Saya harus bangun hubunganku dengan Tuhan. Amin saudara. Ketika ada jam-jam ibadah, misalnya jam komsel, jam doa, menara doa, atau jam pelayan, Tuhan, saya harus bangun. Bapak Ibu memang sakit, ada korban, ada usaha. Tapi mari kita bangun. Tuhan bilang, maka aku akan berkenan kepadanya. Katakan amin. Dan apa? Akan menyatakan apa? Kemuliaanku. Haleluya. Kalau di dalam diri kita ada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu bicara tentang apa? Isi, bobot, nilai, keberadaan apapun yang ada pada Tuhan, Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kasihnya, kuasanya, berkatnya, kemuliaannya, anugerahnya dipenuhi atas hidup kita. Bicara tentang kemuliaan Tuhan. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara punya hati baik untuk berusaha untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Benar saudara. Tuhan itu menghargai orang yang mau datang pulihkan hubungannya dengan Tuhan. Saya bilang kepada jemaat Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita untuk melihat alam roh, maka di depan gereja setiap minggu itu ada Yesus yang datang. Benar. Tapi sayangnya, bukan sayangnya, tapi memang kebenarannya Allah itu roh. Maka kita yang ada jasmani ini susah lihat dia. Tapi kalau Tuhan izinkan untuk ada orang yang melihat alam roh, maka saya pastikan di setiap gereja Tuhan Yesus buka tangan begini. Ada malaikat Tuhan buka tangan. Benar. Dia terlalu rindu, bahkan sangat rindu menanti kita. Itulah sebabnya Alkitab berkata, dunia ini tidak akan kiamat. Dunia ini tidak akan rusak kalau Injil kebenaran belum didengar oleh banyak orang. Alkitab berkata dunia ini tidak akan rusak karena peperangan. Dunia ini tidak akan rusak karena gempa bumi. Dunia ini tidak akan rusak karena apapun kejadian, tidak. Dunia ini tiba masanya, tiba waktunya apabila apa? Injil kerajaan, Injil kebenaran sudah diberitakan menjadi kesaksian bagi seluruh dunia. Artinya semua orang sudah dengar Injil. Kenapa harus semua orang dengar Injil? Semua orang harus tahu Yesus. Karena di dalam berita Injil ada berita Yesus. Di dalam berita Injil ada berita pengampunan, berita kasih, berita keadilan Tuhan, berita cintanya Tuhan, berita pengorbanan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi dunia, bagaimana Tuhan rindu untuk memulihkan hubungannya dengan dunia. Itu di dalam berita Injil. Makanya berita Injil harus sampai kepada semua orang, kata Yesus. Baru tibalah waktunya. Dia mau supaya semua orang mendengar tentang kasihnya. Amin saudara. Apa yang dia kerjakan 2000 tahun di kayu salib, dia mau untuk semua dengar. Semua dengar. Baru sudah tiba, baru tibalah masanya, kata Tuhan Yesus. Ya toh. Itu buktinya bahwa apa? Dia lagi menanti. Saudaraku, ada waktunya pintu karunia tertutup. Firman Tuhan berkata bahwa satu saat nanti kita akan mencari firman Tuhan, tapi kita sudah. Orang akan menyeberang dari lembah ke lembah, dari gunung ke gunung, tidak akan lagi menemukan. Jangan sampai waktu itu datang menimpa kita. Ada waktunya semua orang yang lapar dan haus, mereka akan datang cari Tuhan. Satu pesan, ada satu pendeta pesan begini. Kita hati-hati orang Kristen. Karena apa? Yesus berkata begini. Yang
Pertama itu akan menjadi yang terkemudian atau yang terdahulu. Pertama akan menjadi yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Artinya kalau kita orang Kristen ini ketong lemah, atau kita kecolongan, atau kita tidak kuat dalam iman kita, bisa-bisa satu saat nanti kiai-kiai, ustad-ustad, orang-orang Islam yang sekarang ini ketong sumpah-sumpah dong, ketong marah-marah dong, satu saat nanti mungkin mereka akan bertobat, tiba-tiba menerima Yesus, dan mereka jadi yang terkemudian. Lalu yang kata yang secapek-capek ini jadi kita yang jadi mereka jadi terkemuka, kita yang jadi terdahulu. Jangan sampai itu terjadi. Katakan amin. Amin, saudara. Jadi inti firman Tuhan adalah apa? Perhatikan. Haleluya. Orang yang hidupnya hanya doa makan sudah mulai berubah. Amin. Jangan cuma makan baru berdoa. Malam mau tidur coba tutup mata sedikit kah. Pagi-pagi bangun tidur coba menyanyi satu lagu kah, baca satu ayat kah. Iya toh? Itu namanya sudah mulai berubah. Bangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, kata Tuhan Yesus, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Katakan amin. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Ikut Tuhan, pasti ada kuk yang Tuhan pasang. Pasti ada beban yang Tuhan pasang. Tapi yang membedakan adalah beban yang Tuhan pasang itu ringan, enak, dan beban yang dunia pasang itu berat. Amin, saudara. Sama-sama ada beban. Kenapa? Sampai beban yang Tuhan pasang itu ringan. Bukan karena bobotnya yang Tuhan kurangi, tapi karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita, kesanggupan yang Tuhan berikan bagi kita, ketika kita ada dalam Tuhan untuk memikul beban itu. Katakan amin. Orang yang punya utang, orang yang di luar Tuhan yang punya utang 10 juta, akan berbeda dengan orang yang di dalam Tuhan yang punya utang 10 juta. Bedanya pada saat mereka meresponi. Beda. Orang yang tidak ada Tuhan itu sudah stresnya minta ampun, sudah gelisah, aduh mau bunuh diri. Tapi orang yang ada dalam Tuhan tetap menyembah, tetap berserah, tetap bernyanyi. Sama bobotnya, tapi kekuatan itu yang beda. Katakan amin. Mereka itu mengandalkan kekuatan sendiri, tapi ketong ada Tuhan yang besar di dalam kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.